Assalamualaikum, saya Ela Artamevia, saya dari IAIN Kediri, Prodi Psikologi Islam, KKN kelompok 65. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berkebun selama di rumah saja. Nah, di sini teman-teman ada yang masih bosen nggak sih di rumah aja terus? Pasti bosen kan? Jadi kalau di rumah aja kalian bingung dan mau ngapain tuh bosen aja bawaannya, yuk ikutin aku cara berkebun yang mudah dan seru selama di rumah aja. Jadi gini ya teman-teman, aku jelasin. Benih kalau kalian beli kan biasanya yang kayak gini kan kita kan nggak tahu dia itu udah melalui masa dormansi atau belum. Nah, masa dormansi itu apa sih? Masa dormansi itu adalah masa membangunkan bibit. Membangunkannya itu nggak seperti yang kalian bayangin ya. Membangunkannya di sini yaitu dengan cara merendam bibit atau benih ini dengan air hangat atau air biasa selama beberapa menit boleh, beberapa jam boleh, semalaman boleh juga. Nah, tujuannya itu nggak cuman dia biar cepet bangun atau cepet berkecambah. Tujuannya itu merendam benih itu biar dia itu bisa kita ketahui mana sih bibit yang akan gagal atau nggak akan bisa ditanam dan mana sih bibit yang bagus untuk ditanam. Jadi caranya itu kalau kita merendam selama beberapa waktu gitu kan pasti ada bibit-bibit yang mengambang atau yang tenggelam. Nah, kalau yang mengambang itu yang artinya itu dia benihnya gagal atau nggak bisa ditanam, atau meskipun nanti ditanam dan bisa berkecambah, dia nggak akan menjadi tanaman yang bagus atau baik. Bisa saja nanti dia cepat menguning atau kalau nggak cepat busuk itu bisa. Nah, itu karena benihnya itu nggak dipilih dengan baik atau benih yang mengambang itu tadi. Bisa juga bibit yang mengambang itu kosong isinya alias nggak ada kecambahnya yang bagus. Kalau yang tenggelam itu kenapa sih? Pasti penasaran kan? Nah, yang tenggelam itu dia ada isinya dan benihnya itu bagus. Nah, kenapa kok bagus? Ya karena dia ada isinya, pasti berat kan kalau ada isinya. Apalagi kalau dia itu benihnya sehat, pasti bakalan tenggelam dan dia bakalan cepat berdormansi karena direndam ke air hangat atau air dingin. Begitu teman-teman. Yuk kita simak gimana sih cara berdormansinya tanaman. Yuk. Di sini aku udah punya beberapa benih ya teman-teman. Ini aku belinya di toko pasar swalayan. Nah, kalian juga bisa kok nemuin ini di online shop. Benih-benih kemasan tuh sekarang udah bisa dibeli di banyak tempat loh. Nah, yang pertama aku punya kemangi alias lemon basil ya. Ini kemangi. Yang kedua wortel yang jenis kuroda. Yang ketiga ini ada selada air. Yang keempat ini daun mint. Yang kelima adalah seledri. Nah, sekarang kita waktunya merendam benih ini ke dalam air hangat. Ini air hangat ya teman-teman. Gini, kita masukkan ke dalam gelas atau wadah apapun. Gini ya, bisa dilihat ya. Nah, ini karena lemon basil itu isinya cuma sedikit, jadi dia sedikit. Nah, ini yang wortel. Tunggu aja beberapa waktu, nanti dia pasti ada yang jadi ini aku udah tuang ya teman-teman ke tempat dormansinya si benih kemangi alias lemon basil ya. Terus ini wortel, tuh wortelnya. Terus yang ini selada air, yang ini daun mint. Daun mintnya kecil ya teman-teman, benihnya kayak gini. Nah, ini yang seledri. Terus kita tunggu deh semalaman atau beberapa menit. Sampai jumpa besok waktu penyemaian. Jadi ini benih-benih yang sudah didormansi selama 1 malam. Ini adalah benih-benih yang tenggelam. Jadi cuman beberapa ya jadinya. Nah, yang ini daun mint, kecil banget daun mintnya. Tuh. Yang ini
mendormansi selama 1 malam. Nah, kan kita sudah mendormansi benih-benihnya selama 1 malam. Nah, sekarang waktunya kita menyemai benihnya. Yang pertama kita lakukan yaitu mempersiapkan medianya atau media penyemaian. Yang pertama itu adalah boleh menggunakan polybag untuk wadahnya atau menggunakan pot atau langsung di tanah juga nggak apa-apa. Kalau saya menggunakan polybag karena untuk mendaur ulang plastik-plastik bekas, jadi saya menggunakan plastik bekas itu saya gunakan sebagai polybag begitu. Nah teman-teman, di sini kan aku pakai polybag tuh. Nah kalian seumpama di rumahnya nggak ada lahan atau tanah yang luas untuk menanam, kalian juga bisa banget beli polybag atau kalian juga bisa memanfaatkan kresek-kresek bekas di rumah kalian. Nah itu tinggal dipotong di atasnya, yang di atas itu dipotong rata, kemudian kalian tinggal melubangi di beberapa titik untuk keluarnya air. Kalau nggak ada kresek, kalian seumpama punya botol aqua bekas 1 literan gitu juga bisa banget dipakai. Nah di sini aku udah punya gunting dan alat-alatnya ya. Ini plastiknya tinggal kita gunting saja kayak gini. Kita lipat seperti ini, lalu kita gunting lurus. Nah tergantung dengan panjang yang kalian pingin. Kalau saya segini ya. Nah jadi seperti ini. Nah ini sudah bisa dipakai sebagai polybag mini. Lalu yang ini mau saya bikin yang ukuran besar. Saya lipat, lalu saya gunting di bagian sini. Sudah jadi. Polybagnya ukurannya beda kan sama yang tadi. Yang ini yang mini, yang ini yang besar. Jadi di sini aku udah menyediakan aquanya alias botol bekasnya ya. Dan ini plastik-plastik tadi yang mau dibolongi. Nah, kayak gini ya teman-teman. Pakai gunting dan lilin, guntingnya dipanaskan. Seperti ini. Kemudian jadi kayak gini ya. Lagi kalau kurang bisa kita panaskan lagi guntingnya. Nah kayak gini ya. Terus dibuka, jadi polybag. Nah seperti ini ya teman-teman. Di sini aku bakal nyontohin gimana caranya bikin wadah penanaman dari botol bekas ya. Di sini aku punyanya cuman botol yang enggak 1 liter tapi tetap bisa dipakai kok. Kayak gini ya caranya. Gunting kita seperti ini kan, untuk membuat lubang biar kita bisa menggunting. Nah terserah mau kalian garis dahulu juga nggak apa-apa, kalau saya enggak. Ini lalu yang sini juga. Lalu kita gunting seperti ini.
jadi seperti ini. Jadi di sini aku udah punya centong bekas yang nggak dipakai karena aku nggak punya scrub. Nah, terus ini polybagnya ya. Tuh, kayak gini. Ini buat tempat tanahnya atau media tanahnya. Nah, di sini kita udah mau menyediakan media tanamnya. Kita pakai tanahnya itu tanah di depan rumah karena di sebelah rumah saya banyak tanah ya. Kalau kalian nggak ada yang punya tanah yang bagus, bisa juga beli. Harganya itu sekitar 5.000 kalau di daerah saya gitu. Jadi di sini kita akan memberikan polybag ini tanah ya sebagai media tanamnya. Ini polybagnya tidak usah diisi terlalu penuh, tapi juga jangan terlalu sedikit, karena sedikit atau penuhnya tanah di polybag itu juga menentukan panjang akarnya nanti. Kalian juga bisa, seumpama ada pupuk, kalian bisa campur ke tanahnya ini langsung di polybag begini. Kalau saya nggak pakai, nanti kalau sudah mulai ada pertumbuhan dari benih ke kecambah, baru saya pakaikan pupuk. Nah, di sini aku bakal bikin media tanamnya kan udah. Sekarang waktunya menyemaikan benih-benihnya ke media tanamnya alias tanah. Yuk dilihat caranya. Yang ini kemangi ya. Ini aku ambil beberapa aja, pakai tangan nggak apa-apa. Aku taruh ke sini, langsung taruh di tanah ya. Nah, gini juga boleh. Habis itu nggak usah ditutupi pakai tanah lagi. Lalu yang ini wortel, langsung diambil aja beberapa. Langsung ditaruh ke tanah ya. Kemudian yang ini selada, diambil beberapa, langsung ditaruh di tanahnya. Kalau seumpama mau dikasih pupuk, pemupukannya itu setelah penyemaian seperti ini, kemudian ditutup tanah sedikit, lalu diberi pupuk. Yang ini seledri, diambil beberapa aja, atau semuanya juga nggak apa-apa. Nah, ini ya. Kemudian yang daun mint, langsung dimasukkan. Nah, seperti itu.